Mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan pada siang hari ini untuk kita berhadir dan melaksanakan diskusi walaupun melalui media Zoom. Dan tak lupa salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil kiamat. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibrahim Halid MSI selaku dosen pengantar mata kuliah antropologi, dan yang saya hormati teman-teman yang berhadir pada Zoom siang hari ini. Saya Rahmat Ruman Gautam selaku MC pada diskusi kelompok hari ini dengan tema kebudayaan. Nah, dalam tema kebudayaan ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama, definisi menurut ilmu antropologi. Yang kedua, 3 wujud kebudayaan. Yang ketiga, unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, kebudayaan dan kerangka teori tindakan. Nah, untuk mempersingkat waktu diskusi ini akan dipimpin oleh Saudara Pajal selaku moderator pada diskusi hari ini. Pada Saudara Pajal, dipersilahkan. Moderator pada diskusi kali ini menjelaskan dengan materi kebudayaan merupakan segala masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan bukan hanya soal tindakan atau tempat karena segalanya segala suatu tindakan atau aktivitas dan gagasan atau perkembangan dalam kebudayaan. Ada istiadat berada dalam tingkatan dan berapa unsur, yaitu bahasa sistem, mata pencarian hidup, sistem religi, sistem kesenian. Hal yang paling menonjol dalam kebudayaan adalah peradaban. Untuk lebih jelas, materi akan disampaikan oleh para presenter. Pertama, yaitu penjelasan subbab 1 dan 2 akan disampaikan oleh presenter 1, yaitu Saudara Muhammad Andika Saputra. Penjelasan subbab 3 dan 4 akan disampaikan oleh presenter 2, yaitu Apri Maulidan. Penjelasan subbab 5 akan disampaikan oleh presenter 3, yaitu Saudara Raja Ardian. Presenter subbab 6 akan disampaikan oleh presenter 4, yaitu Muhammad Tamir. Untuk mempersingkat diskusi kita pada siang ini di media Zoom, untuk waktu dipersilahkan kepada presenter pertama, yaitu Saudara Muhammad Andika Saputra. Pada presenter pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin saya untuk berbicara dan menjelaskan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan definisi kebudayaan menurut ilmu antropologi. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kebudayaan biasa berkaitan dengan hal-hal yang indah-indah saja. Bisa seperti candi, tarian, seni rupa, dan seni lain-lainnya. Tetapi dalam ilmu antropologi, kebudayaan adalah segala sesuatu, perilaku dan kebiasaan seorang manusia yang diperoleh melalui sistem belajar. Bisa dikatakan, kebudayaan dalam ilmu antropologi adalah segala perilaku dan kebiasaan manusia yang dilakukannya semenjak ia lahir. Kenapa? Karena hampir semua perilaku manusia semenjak ia lahir itu diperoleh dengan cara belajar. Seperti contohnya manusia berjalan. Ketika bayi, manusia bisa berjalan. Ketika dewasa seperti sekarang ini, pasti tidak luput dengan bimbingan orang tuanya dan orang-orang yang lebih dewasa daripada dirinya sendiri. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan
kata kebudayaan, kultur, dan peradaban. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa tersebut. Sedangkan kultur merupakan sebuah kata asing yang mempunyai makna sama seperti kebudayaan. Kultur berarti mengolah atau lebih tepatnya bisa dibilang mengolah dalam hal tanah atau bercocok tanam dan bertani. Sedangkan peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan. Suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat kota yang maju dan kompleks. Dan kemudian sifat super organik dari kebudayaan. Di sini membahas tentang waktu evolusi manusia. Manusia berevolusi dalam jangka waktu lebih kurang 4 juta tahun lamanya. Pada saat manusia muncul di muka bumi ini, tentu saja di situ sudah mempunyai benih-benih dari kebudayaan berupa kemampuan akal dari seorang manusia dan juga beberapa peralatan sederhana. Manusia dapat hidup selama hampir 2 juta tahun lamanya. Kebudayaan berevolusi dengan lambat, sejajar dengan evolusi organismenya, dan baru 200.000 tahun kemudian tampak sedikit kemajuan, yaitu pada masa Homo Neanderthal. Terlihat kebudayaan manusia telah berubah dengan kemampuan untuk menguasai api dan mempergunakan energinya, serta kepandaian untuk membuat gambar-gambar pada dinding gua. Namun, setelah zaman itu, tampak evolusi kebudayaan manusia mulai menjadi agak cepat jika dibandingkan dengan evolusi organiknya. Sekitar 120.000 tahun kemudian, bentuk organisme manusia berubah dari Homo Neanderthal menjadi Homo sapiens, seperti manusia sekarang ini, seperti kita ini. Kemudian, lebih cepat lagi, yaitu 50.000 tahun kemudian, proses evolusi kebudayaan telah mulai tampak alat-alat dengan teknologi rumit seperti busur tanah. Meloncat cepat, dalam waktu hanya 20.000 tahun saja, perkembangan kepandaian manusia untuk bercocok tanam muncul. Dan 6.000 tahun kemudian, timbul lagi suatu revolusi atau perubahan yang baru lagi dalam proses perkembangan kebudayaan, yaitu revolusi perkembangan masyarakat kota. Kemudian bertambah cepat lagi. Banyak unsur baru berkembang dalam jangka waktu hanya 5.500 tahun saja. Hingga sekitar tahun 1500 Masehi, beberapa tokoh bangsa-bangsa di Eropa mengembangkan teknologi dan ilmu pengembangan kebudayaan yang seolah-olah melepaskan diri dari evolusi organik dan terbang tinggi. Membumbung tinggi ini merupakan proses yang disebut perkembangan superorganik dari kebudayaan. Proses ini diklaim oleh ahli antropologi, yaitu A.L. Corbett. Dan untuk materi kedua yaitu 3 wujud kebudayaan. Wujud dari kebudayaan ini dikemukakan oleh J.J. Honigman. Di dalam buku antropologinya yang berjudul The World of Man, mengemukakan 3 unsur kebudayaan. Unsur yang pertama yaitu wujud ideal. Wujud budaya ini bersifat abstrak dan hanya terdapat di dalam pikiran manusia. Biasanya dalam berupa gagasan, nilai, norma ideologi yang ada di dalam akal manusia. Wujud yang kedua yaitu wujud tindakan. Wujud ini merupakan kegiatan manusia itu sendiri, sehingga mewujudkan suatu sistem sosial oleh manusia dari hasil tindakan yang dilakukan seperti upacara adat, dari tradisional dan kebiasaan.
Dan wujud yang ketiga adalah wujud karya. Wujud ini dibentuk oleh manusia dengan berbentuk wujud atau objek yang dapat dilihat secara kasat mata, dapat diraba atau bisa dikatakan berbentuk nyata adanya. Bentuk karya ini biasanya banyak dijumpai seperti candi, patung, kaligrafi maupun seni-seni lainnya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti kain batik, wayang, keris, rencong, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, kehidupan masyarakat tentu tak terpisah satu sama lain, dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Pikiran, ide, tindakan, dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola pikirnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter pertama, Saudara Muhammad Andika Saputra. Materi selanjutnya akan dipenjelaskan oleh presenter kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang adat istiadat. Adat istiadat merupakan segala hal yang ada dalam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai apa yang mereka anggap penting, bernilai, berharga dalam hidup mereka. Adat adalah nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan dalam masyarakat desa atau masyarakat lainnya yang sudah dilakukan atau dipelihara dalam masyarakat tersebut. Dalam adat istiadat, pandangan hidup dan ideologi berada dalam tingkatan paling atas. Pandangan hidup ini merupakan pandangan manusia terhadap masalah hidup yang ada dalam masyarakat. Masalah dalam kehidupan ini terdapat 5 masalah, yaitu pertama, masalah mengenai hakikat hidup manusia. Dalam suatu kebudayaan, menyatakan bahwa hidup manusia itu adalah keadaan yang sangat buruk dan menyedihkan. Kebudayaan menganggap hidup sebagai suatu hal yang buruk, biasanya terpengaruh oleh ajaran agama Buddha. Namun, ada kebudayaan lain yang menyatakan bahwa kehidupan ini memang buruk. Namun, kita dapat berusaha untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Yang kebudayaan lain menganggap bahwa kehidupan itu adalah suatu anugerah dan suatu anugerah yang baik bagi hidup kita. Yang selanjutnya, ideologi. Ideologi hampir sama dengan pandangan terhadap masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena ideologi merupakan arah atau orientasi masyarakat terhadap suatu masalah. Yang selanjutnya ada norma. Norma merupakan segala aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik itu yang ada dalam ranah pendidikan, politik, sosial, maupun ekonomi. Biasanya, dalam tiap-tiap ranah tersebut terdapat seorang ahli yang mengetahui tentang seluk-beluk norma dalam ranah tersebut, yang biasa kita sebut sebagai ahli adat. Ahli adat ini dalam masyarakat tradisional hanya dibutuhkan satu orang. Hal ini karena dalam masyarakat tradisional, ranah yang ada dalam kehidupan sehari-hari masih terbilang sedikit. Berbeda dengan masyarakat yang kompleks, yang sudah memiliki sangat banyak peranata. Dalam masyarakat yang demikian, ahli adat tidak lagi disebut ahli adat, melainkan disebut sebagai seorang ahli dalam bidangnya. Contohnya seperti ahli pendidikan atau ahli ekonomi. Selanjutnya mengenai hukum. Hukum adat dan hukum negara tentu jauh berbeda. Jika hukum negara memiliki beberapa undang-undang dan pasal-pasalnya, berbeda dengan hukum adat istiadat. Hukum adat biasanya lebih menekankan kepada hukuman secara etika dan moral. Baik, selanjutnya materi mengenai unsur-unsur kebudayaan.
Unsur-unsur kebudayaan merupakan beberapa unsur pembentuk dari suatu kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur universal dalam kebudayaan contohnya terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan kehidupan, sistem mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara April Maulidan yang telah memperjelaskan tentang subbab 3 dan 4. Untuk presenter selanjutnya, pada presenter ketiga akan menjelaskan apa itu tentang subbab 5 yang akan dijelaskan oleh Saudara Raja Ardian. Kepada Saudara Raja Ardian, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini terima kasih kepada moderator sudah memanggilkan nama saya. Jadi tanpa panjang mukadimah lagi, saya akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan merupakan proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian. Yang pertama, ada metode holistik. Metode holistik, seorang sarjana antropologi tidak hanya bertugas menganalisis kebudayaan dengan mengetahui berbagai cara untuk memerincinya ke dalam unsur-unsur yang kecil dan mempelajari unsur-unsur kecil itu secara detail, tetapi ia juga bertugas untuk dapat memahami kaitan antara tiap unsur kecil itu. Dan ia harus juga mampu melihat kaitan antara setiap unsur kecil itu dengan keseluruhannya. Dengan perkataan lain, ia harus paham akan masalah integrasi dari unsur-unsur kebudayaan. 2. Metode kolektif. Sudah sejak lahir abad ke-19, ada seorang ahli sosiologi dan antropologi Prancis bernama E. Durkheim yang mengembangkan konsep representation kolektivis, pikiran-pikiran kolektif dalam suatu karangan berjudul Representation Individualis and Representation Collective 1898. Cara Durkheim menguraikan konsep itu pada dasarnya tidak berbeda dengan cara ilmu psikologi menguraikan konsep berpikir. Ia juga beranggapan bahwa aktivitas-aktivitas dan proses-proses rohaniah seperti penangkapan pengalaman, rasa sensasi, kemauan, dan keinginan, dan lain-lain. Ketiga, ada beberapa sarjana antropologi lain yang mencoba mencapai pengertian mengenai masalah integrasi kebudayaan dan jaringan berkaitan antara unsur-unsurnya. Dengan cara meneliti fungsi unsur-unsur itu, istilah fungsi itu dapat dipakai dalam bahasa sehari-hari, unsur dalam bahasa ilmiah dengan arti yang berbeda-beda. Seorang sarjana antropologi, M. E. Spiro, pernah mendapatkan bahwa dalam karangan ilmiah ada 3 cara pemakaian kata fungsi itu, ialah menerangkan fungsi itu sebagai hubungan antara suatu hal tertentu. Misalnya, mobil mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengangkut manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Keempat, fokus kebudayaan. Banyak kebudayaan mempunyai suatu unsur kebudayaan atau beberapa peranatan tertentu yang pada terpusat dalam kebudayaan. Suatu kompleks unsur-unsur kebudayaan yang tampak amat digemari warga masyarakatnya sehingga tampak seolah-olah mendominasi seluruh kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh ahli antropologi Amerika R. Linton disebut cultural interest atau fokus kebudayaan, suatu istilah yang pertama-tama digunakan oleh M. G. Herskovits. 5. Etos kebudayaan. Suatu kebudayaan sering memancarkan keluar suatu watak khas tertentu yang tampak. Watak khas itu dalam ilmu antropologi disebut clause, sering tampak
pada gaya tingkah laku warga masyarakatnya, kegemaran-kegemaran mereka, dan berbagai benda budaya hasil karya mereka. Berdasarkan konsep itu, maka seorang Batak misalnya yang mengamati kebudayaan Jawa sebagai orang asing yang tidak mengenal kebudayaan Jawa dari dalam, dapat mengatakan bahwa watak khas kebudayaan Jawa memancarkan keselarasan, kesuraman, sehingga sering memancarkan kelambanan kegemaran yang tingkah laku yang mendetail ke dalam, atau jelimet yang artinya teliti, dan kegemaran akan karya dan gagasan yang berbelit-belit. 6. Kepribadian umum. Metode lain yang pernah dikembangkan oleh para ahli antropologi untuk melukiskan suatu kebudayaan secara holistik terintegrasi adalah dengan memusatkan perhatian terhadap kepribadian umum. Yang dominan dalam kebudayaan itu artinya perhatian terhadap kepribadian atau watak yang ada pada sebagian besar dari individu yang hidup dalam kebudayaan bersangkutan. Konsep kepribadian umum atau kepribadian bangsa, Basio Personality 2 itu mula-mula dikembangkan oleh ahli antropologi Linton dalam hubungan kerjasama dengan seorang ahli psikologi Gardiner sekitar tahun 1930-an. Karena mengenai konsep tersebut telah ada uraian yang panjang dalam bab 3 dan 4, maka tidak perlu ada suatu uraian ulangan mengenai hal di dalam bab ini. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Raja Ardian yang telah presentasikan tentang bab 5. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Tamir akan menjelaskan tentang subbab 6. Pada Saudara Tamir, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan tentang kerangka teori tindakan. Bahwa kebudayaan rupanya hanya ada pada makhluk manusia. Bahwa kebudayaan mula-mulanya hanya merupakan satu aspek dari proses evolusi manusia. Tetapi yang kemudian yang menyebabkan bahwa ia dapat lepas dari alam kehidupan primat yang lain. Bahwa kebudayaan akhir-akhir ini seolah berkembang menjadi suatu gejala superorganik. Menurut para ahli, mereka menyusun kerangka secara bersama, memandang kebudayaan sebagai tindakan manusia yang berpola, dan mereka sebut kerangka teori tindakan atau frame of reference of the theory of action. Di dalamnya terkandung konsepsi bahwa dalam hal menganalisa suatu kebudayaan dalam keseluruhan perlu dibedakan secara tajam antaranya ada 4 komponen, yaitu yang pertama sistem kebudayaan, 2 sistem sosial, 3 sistem kepribadian, 4 sistem organisme. Keempat komponen itu walaupun erat berkaitan satu dengan yang lain, merupakan entitas yang khusus masing-masing dengan sifat-sifatnya sendiri-sendiri. Fungsi dari sistem daya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada presenter yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibuka sebanyak 3 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya tentang kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan? Atau jika ada kritik, saran, boleh diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadiah dari kelompok 3. Ini bertanya. Tadi kan ada unsur kebudayaan itu ada 7 kan? Salah satunya ada organisasi sosial. Saya mau nanya, organisasi sosial itu apa?
Bisa diulang pertanyaannya? Unsur kebudayaan tadi ada 7 kan? Ya. Saya salah satunya itu ada organisasi sosial. Saya mau nanya yang termasuk ke dalam organisasi sosial itu apa? Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Nur Hadiah yang telah memberi satu pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya supaya nanti langsung kita jawab sekaligus. Oke. Siapa? Siapa tadi yang ingin bertanya? Nandek. Oke. Kepada Nandek, saya persilakan untuk memberi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prancis, perwakilan dari kelompok 7, ingin bertanya kebudayaan. Bisa diulang pertanyaannya? Kan jaringan kurang ini. Pertanyaannya, bagaimana Oke, terima kasih kepada. ya, Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, pertanyaan lagi? Atau saran? Oke, terima kasih kepada Nandek. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika nggak ada yang bertanya, sesi tanya jawab akan ditutup. Langsung dijawab nanti. Langsung dijawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Nur Hadiah sama Nandek. Ada lagi yang bertanya? Oke, Desi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya pada kelompok 5. Kenapa adat istiadat itu dianggap penting dalam lingkungan masyarakat? Terima kasih. Diulang? Ada ini jawabnya pertanyaannya? Kenapa adat istiadat itu dianggap penting dalam lingkungan masyarakat? Oke, terima kasih kepada Desi.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hadiah. Yang termasuk organisasi sosial itu apa? Jadi kita tahu bahwasanya organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Setiap orang yang ingin membangun organisasi harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus pertanyaan dari saudari Nande, bagaimana manusia mendapatkan kebudayaan? Yang dijelaskan oleh saudara Andika, bagaimana cara mendapatkannya adalah dengan cara belajar. Pertanyaan tentang Desi, kenapa adat istiadat itu dianggap penting dalam lingkungan masyarakat? Karena adat istiadat dianggap penting karena adat istiadat itu berasal dari alam pikiran masyarakat dalam sebuah kebudayaan mengenai apa yang mereka anggap penting, berharga, bernilai dalam kehidupan mereka. Sekian jawaban yang sudah dijawab. Jadi dari hasil diskusi ini jadi kebudayaan merupakan sekumpul zaman nenek moyang yang kemudian dilestarikan kepada generasi berikutnya. Kebudayaan yang diwariskan wujud terpenting serta yang terutama yaitu aktivitas dan artefak atau karya. Sekian. Silakan kepada MC. Ya, terima kasih kepada moderator ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami presentasikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekalian lebih dan kurangnya kami mohon maaf pada teman-teman bila ada salah ataupun penyampaian. Kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.